Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk membahas tentang soal uji kompetensi keahlian tahun ajaran 2022-2023 untuk teknik komputer dan jaringan. Di sini saya menggunakan paket kedua dari 4 paket yang diberikan. Judulnya tentang rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Kemudian daftar peralatan yang dibutuhkan, 1 PC klien. Klien ini nanti ada 2, 1 klien untuk VLAN 1, kemudian ada laptop, ini juga untuk klien, ada laptop untuk klien VLAN 2-nya. Kemudian smartphone, ini untuk klien wirelessnya. Kemudian crimping tool, ini untuk pembuatan kabel, dan kabel tester untuk mengecek kabelnya sudah terhubung atau tidak. Kabel yang dibutuhkan ada 2, 1 untuk connect dari router A ke switch, yang nanti switchnya adalah sebuah router yang dijadikan fungsinya sebagai VLAN terang. Kemudian komponennya, 1 ada WiFi router boot atau RB9 series. Di sini saya gunakan router boot ada 2, 1 router boot 951 dan 941. Kenapa saya gunakan kedua ini? Karena yang ini 951 ini saya jadikan router A, yang 941 ini saya jadikan router B, karena sering terjadi ketika peralatan kita kurang atau semua portnya ada 4, ini sering terjadi trouble di mana nanti portnya akan dihubungkan semua. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kita kembali ke soal. Untuk bahan yang dibutuhkan, 1 kabel UTP, ini cat 5 1 meter, kemudian konektor RJ45 3 buah, koneksi internet minimal 1 meja. Ini kita sudah gunakan. Soal tugasnya, rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Oke, kita langsung ke pembahasannya. 1, kita identifikasi dan buat daftar kebutuhan jaringan. Kebutuhan jaringannya sudah, buat spesifikasi perangkat yang dibutuhkan, buat spesifikasi topologi jaringan, kemudian config. Oke, kita bahas yang ini dulu. Yang ini kita lihat topologinya. Nah, di topologi ini kita lihat koneksi internet nanti masuk ke router A, di mana router A ini sebagai router master yang akan mengatur keseluruhan config-nya. Nanti ether satunya ini akan dijadikan DHCP client, yang nanti ISP-nya masuk ke ether 1, kemudian ether 2-nya nanti kita hubungkan ke router B yang fungsinya sebagai switch manageable atau VLAN terang. Nah, nanti disambungkan ke ether 2, ether 3, dan ether 4. Ether 2-nya nanti nyambung ke VLAN 1, ether 3-nya ke VLAN 1 dengan VLAN ID-nya 10, name-nya siswa, IP-nya yang ini 40.1/24. Kemudian ether 4-nya kita hubungkan menjadi VLAN 2. Kemudian ID-nya 20, namanya guru, VLAN IP VLAN-nya 60.1/24. Untuk WLAN-nya ini terhubung dari router A, bukan dari router B. Jadi router A menambahkan WLAN. IP WLAN-nya 20.1/24, SSID-nya UKK nomor absen, boleh ditambahkan dengan nama kalian. Passwordnya 1 sampai dengan 8, DHCP pool-nya 10 sampai dengan 50, hotspotnya portal smk.sch.id, usernya kepala sekolah, guru, siswa. Oke, kita masuk ke soal lagi. Yang ini sudah. Kita mulai ke config. Config awal. Config awalnya ini konfigurasi VLAN.
VLAN 1 dengan VLAN 2 dengan ID 10 namanya siswa, kemudian VLAN ID 20 dengan namanya guru. Kita masuk ke mikrotiknya. Nah, ini sepertinya sudah ada config. Nah, klik, kemudian ini tampilan awalnya, nanti konektornya masuk ke router yang ini, kemudian loginnya admin, passwordnya blank, ini defaultnya. Kemudian kalau sudah diklik tinggal connect, nanti masuk. Untuk pengecekan mikrotiknya, lihat di sini sudah ada config atau belum. Bisa dilihat dari IP, kemudian addresses. Nanti dilihat kalau misalkan sudah punya address sebelumnya, kita reset dulu. Ini bisa hard reset atau soft reset. Untuk soft reset, kita klik sistem, kemudian ada reset configuration. Nanti di reset configuration, kita centang no default configuration sama no do not backup, kemudian reset, kemudian klik yes. Nanti mikrotik akan keluar. Nah, ini sudah kosong, artinya sudah tidak ada config lagi. Lihat di sini tidak ada. Nah, langkah awalnya kita mulai ke pembuatan VLAN, yaitu ada di interface. Nah, lihat di interface tampilannya seperti ini. Ini boleh menggunakan tanda plus di sini, tapi tanda panah yang bawah, kemudian klik VLAN, ataupun misalkan di sini ada VLAN. Nah, di sini VLAN, kemudian klik tambah. Nah, untuk VLAN pertama itu namanya siswa. Kalau takut salah, kita lihat soalnya. VLAN 1 siswa, ID-nya 10, namanya siswa. Kemudian IP-nya 192.168.40.1/24. Kemudian DHCP poolnya 10 sampai dengan 50. Kita masuk lagi. Namanya siswa, kemudian VLAN ID-nya 10. Kemudian interface-nya Ether 2. Kalau sudah di apply, kemudian OK. Kita tambahkan lagi VLAN-nya. Yang kedua adalah guru. Kemudian VLAN ID-nya 20. Interface-nya Ether 2. Kalau sudah, apply, OK. Kemudian kita lihat di menu interface-nya, ini sudah ada. Nah, kenapa tidak dihubungkan di Ether 2? Karena nanti Ether 2 akan dihubungkan ke VLAN atau terangnya. Nah, kalau sudah, kita lihat ini titelnya masih mikrotik, kita rubah dulu supaya tidak tertukar dengan mikrotik yang lain. Kita klik sistem, kemudian ada identity, kemudian ganti, usahakan di sini router A, kasih nama lagi misalkan Ripan. Router A Ripan, kalau sudah baik, dan oke. Nanti titelnya akan berubah supaya nanti router A Ripan dengan router B Ripan tidak tertukar dengan router teman kalian. Kemudian langkah selanjutnya, ini sudah tinggal di blok. Kemudian kita mulai konfigurasi Ether 1 dengan IP DHCP-nya, DHCP klien sesuai dengan ISP-nya. Berarti kita gunakan DHCP klien.
kita masuk mikrotik, ini kita close IP kemudian DHCP client. Nah di DHCP client kita tinggal tambahkan, kemudian ke Ether 1, kemudian oke. Ini statusnya stop karena belum terhubung. Nah sekarang kita hubungkan koneksi internetnya ke Ether 1 yang ada di mikrotik RB951. Kenapa tadi tidak dihubungkan? Karena kalau tadi dihubungkan takutnya tertukar dengan mikrotik yang lain. Oke. Nah, kita coba hubungkan. Ini router RB951 masih terkoneksi ke port 3. Sekarang hubungkan Ether satunya. Ini dari internet. Kabel kabel UTP setelahnya kita masukkan ke Ether 1, koneksi internet atau ISP-nya. Ini sudah terhubung. Nanti kita lihat di mikrotiknya, di Winbox-nya. Nah, ini sudah bond, artinya koneksi sudah terhubung. Kalau statusnya masih search berarti masih mencari, stop berarti belum terhubung. Kalau rebinding nanti ini ada tumpukan data atau kabelnya ada yang rusak. Nah, bond sudah terhubung. IP yang masuk adalah IP 192.168.77.253/24. Ini koneksi dari rumahnya atau dari labnya. Sekarang kita lihat ke soal kembali. Yang ini sudah. Kemudian Ether 2 digunakan ISP Ether 2. VLAN ID untuk Ether 2-nya ini adalah 40.1, kemudian VLAN 2-nya 60.1. Kita buka lagi mikrotiknya. Untuk konfigurasi IP-nya kita masuk ke IP, kemudian addresses. Nah, di addresses ini otomatis sudah ada address yang dikasih oleh koneksi internetnya, ISP-nya, yang tadi karena DHCP client. Kita tambahkan untuk IP VLAN-nya 192.168.1/24. Ini untuk siswa ya, siswa play. Ini networknya otomatis muncul, kemudian oke. Kemudian tambahkan lagi untuk guru 192.168.60.1/24. Interface-nya kita pindahkan ke guru. Baik, kemudian oke. Kemudian tambahkan lagi untuk VLAN 20.1. Jadi kita masuk address lagi 192.168.20.1/24. Interface-nya VLAN 1. Baik, oke. VLAN 1 masih merah karena belum terhubung. Nah, setelah itu kita masuk ke IP DHCP server untuk menghubungkan IP 1 dengan IP yang lainnya. Nah, di DHCP server kita klik DHCP setup, kemudian kita tambahkan bukan Ether 2, berarti masuk ke siswa. Next, IP-nya 40 ya, kemudian gateway-nya 40.1. Nah, ini thread-nya atau IP to give out-nya. Lihat di soal. Ini IP pool-nya 10 sampai 50. Nah, kita rubah yang ini menjadi 50 tentang IP-nya. Yang 2 kita rubah menjadi 10.
Jadi IP poolnya 10 sampai dengan 50. Ini untuk rentang IP-nya. Next. Nah, ini gateway-nya, yang gateway-nya. Next. Next. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk siswa, untuk guru. Next. IP-nya sesuai 60. Kemudian gateway-nya 1 sesuai. Nah, rentang IP-nya sama, yaitu 10 sampai dengan 50. Ini kita rubah jadi 10. Kemudian next. Ini gateway otomatis muncul karena kita gunakan tadi DHCP. Kalaupun tidak muncul, nanti kita tambahkan di DNS. Next. Oke. Kemudian tambah lagi untuk WLAN. WLAN satunya tambahkan IP-nya 20.0/24, iya. Gateway-nya 1. Dan rentang IP-nya juga sama, 50. Kemudian yang ini kita rubah menjadi 10. Next. 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 Oke. Kalau sudah, kita lihat soal lagi. Yang ini sudah, tinggal lanjut ke wirelessnya. Nah, di wireless yang DHCP poolnya udah, ini sudah, tinggal SSID, password, sama hotspot. Yang SSID ini ada di menu wireless, yang password juga ada di menu wireless. Kita masuk ke wirelessnya. Ini kita close. Nah, ini di menu wireless muncul seperti ini. Kalau misalkan menu WLAN satunya masih hitam buram, nah kita bisa klik tanda checklist untuk di enablekan menjadi hitam pekat. Ini berarti sudah enable. Nah, tadi ada password itu ada di security profile. Nah, boleh kita tambahkan, misalkan di sini namanya password saja. Modenya dynamic key, yang dicentang boleh WPA dan WPA2. Kemudian passwordnya 1-8. Yang satunya lagi 123456778. Jadi dua-duanya passwordnya 1-8. Kalaupun ragu, kalian bisa lihat di menu setting, itu ada hide password. Nah, hide passwordnya dihilangkan tanda checklistnya, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah, di play, kemudian oke. Security profile sudah, kemudian kita ke menu WiFi interface. Yang WLAN 1 kita klik 2 kali. Nah, di menu WLAN 1 ini jangan di general tapi di wireless, modenya kita pindahkan ke AP bridge. Nah, ini akses band bridge. Kemudian bandnya ini boleh BG atau BGN. Untuk kestabilan ini bisa di BGN. Kemudian channel width-nya ini yang stabil di 20/40 CE, yang belakangnya CE. Kemudian frekuensi udah nggak usah dirubah. SSID-nya tadi UKK underscore, kemudian nomor absen misalkan nomor absennya 25. Nah, supaya tidak supaya tidak lupa, kita tambahkan nama, misalkan Ridwan.
Kemudian security profile-nya kita pindahkan ke password. Kalaupun tidak muncul, di sini ada advanced mode. Nah, nanti muncul keseluruhan menunya, keseluruhan tasknya. Nah, kita bisa pilih yang ini. Kalau sudah, apply. Oke, kalau sudah, kita lihat soal lagi. Yang ini sudah. Kemudian kita tambahkan hotspot. Untuk login hotspotnya adalah portal smk.sch.id. Ini bisa di copy. Nah, untuk menu hotspotnya ada di IP, kemudian ada hotspot. Nah, ini menu hotspotnya. Kemudian kita supaya lebih cepat kita klik yang hotspot setup. Nah, menu hotspotnya ada di WLAN 1 karena tadi tugasnya di WLAN 1. Ya, next. IP-nya 20.1 untuk IP-nya, kemudian tentang IP-nya ya 10 sampai dengan 50 karena ini sudah diatur tadi ya. Ya, next. Sertifikatnya non, next. Nah, IP SMTP servernya ini boleh kosong atau boleh diganti dengan IP juga, yaitu 8.8.8.8. Next. DNS name-nya DNS servernya. Oh, ini nggak usah dirubah. Ini tetapkan 0 saja. Yang ini DNS servernya bisa masuk ke Google. Maksudnya yang ini tadi. Kemudian DNS name-nya yang tadi portal smk.sch.id. Kalau sudah diketik, kemudian next. Nah, user name-nya ini kita coba passwordnya 12345 saja. Next. Oke. Ini menu ini menu untuk admin. Nah, kita lihat di soal hotspot sudah. Ini sudah tandai. Kemudian kita rubah tampilan halaman login. Ini nanti setelah kita buat user ya. Jadi user dulu. Nah, contoh misalkan di sini usernya ada 3, kita bisa tambahkan jadi 5. Kita klik di ujung tabelnya, enter, misalkan di sini admin. Passwordnya coba yang tadi, misalkan 12345. Kemudian misalkan di sini untuk admin 5 MB. Nah, kita pindahkan lagi ke paling ujung tabel, kemudian klik, misalkan yang kedua penguji. Kemudian passwordnya lanjutkan saja dari 5 yaitu 67890. Kemudian misalkan untuk penguji 2 MB. Kalau sudah, kita buat untuk usernya. Jadi user ini kita buat masih di menu hotspot. Nah, masih di menu hotspot. Nah, untuk melanjutkannya itu sebelum ke user profile, jangan lupa di server profilenya. Ini yang kita buat tadi. Ini diklik 2 kali, setelah diklik di menu login itu cookiesnya harus dihilangkan, tanda checklistnya atau unchecklist, karena nanti kita akan coba masuk beberapa user. Kalau cookiesnya masih di checklist berarti user susah untuk masuk. Kalau sudah, ini sudah sesuai, oke. Kemudian kita masuk dulu ke user profile.
Nah, di user profile kita tambahkan yang pertama itu kepala sekolah dengan tanpa spasi, kemudian address pool. Nah, address pool ini bisa didapat dari dari DHCP server. Nah, di sini ada DHCP server, lihat. Untuk WLAN itu address poolnya 2. Nah, di sini kita tambahkan untuk address poolnya 2. Kemudian karena kepala sekolah cuma 1 orang, berarti cukup 1. Ini untuk share linknya, share usernya, maaf. Kemudian limitnya tadi 512 kilobyte, ini untuk upload. Kemudian 512 kilobyte untuk downloadnya. Kalau sudah, kita lanjut ke QoS. Pastikan parent QoS-nya adalah non. Ini ada hotspot, tapi kita pindahkan ke non saja. Kalau sudah, apply, oke. Nah, kita lanjut ke menu hotspot di user profile. Ini kepala sekolah sudah, tinggal tambahkan lagi. Nah, yang tadi. Yang kedua, guru. Kemudian ininya people-nya 2. Linknya kita cukup 1 saja. Ini boleh diganti sama misalkan 5. Kemudian ininya 256 /256. Dari mana? Dari soal yang kita uji tadi. Yang ini guru 256 Kak, ini 128, admin 5, uji 2. Masuk lagi. Kalau sudah itu tadi, ininya non, oke. Kemudian kita tambahkan untuk siswa. Ininya bisa 5. K 128K. Sudah, QoS-nya ini non. Oke. Kemudian tambah admin. Ininya people-nya 2, adminnya 1, ini 5M plus 5M, M-nya besar. Oke. Kemudian tambah lagi untuk penguji. Ininya people-nya 2. Misalkan untuk penguji 1 saja. Ininya 2 mega plus 2 mega. Kemudian QoS-nya ini non. Oke, kalau sudah, kita masuk ke user. Nah, di user ini baru admin. Nah, yang admin kita rubah. Yang admin select-nya kita rubah ke hotspot 1 karena yang kita config adalah hotspot 1. Name-nya admin, password-nya 12345. Profilnya kita pindahkan ke admin karena kita sudah bikin profil untuk admin. Kalau sudah, kemudian oke. Kemudian tambahkan lagi untuk kepala sekolah. Passwordnya tadi 123, kemudian profilnya kepala sekolah. Kalau sudah selesai, oke.
tambahkan lagi untuk guru, passwordnya 456. Dari mana? Dari soal yang tadi, passwordnya 456 ke sekolah ini untuk admin, ini untuk penguji. Filenya kita pindahkan ke guru. Baik, oke. Kemudian tambahkan lagi untuk siswa, passwordnya siswa 789, profilnya siswa, dan oke. Tambahkan lagi satu lagi untuk penguji, passwordnya tadi sampai 5, 6, 7, 8, 9, 0. Default profilnya ke penguji, kemudian oke. Ini sudah. Nah, kita tandai konfigurasi VLAN pada router boot dengan ketentuan sebagai berikut. Port 1 ini sudah ke router B atau router terang. Nah, lihat yang ke-6 ini, config router statis untuk menghimbau jangkauan kabel dan jaringan wireless ke internet. Berarti ini kita rubah dulu ke static. Nah, sebelum ke tampilan hotspotnya, kita masuk dulu ke routing static. Nah, ini untuk menghubungkan jaringan, artinya Ether 1 ke Ether 2 belum terhubung. Nah, kita gunakan konfigurasinya di IP, kemudian firewall. Nah, di firewall kita tambahkan untuk NAT itu chartnya SRC NAT, out interface-nya kita pindahkan ke Ether 1. Ini di menu general, kemudian action-nya kita masuk ke query. Kalau sudah apply, oke. Nah, sekarang untuk static routing-nya. Static routing kita pilih IP, kemudian masuk ke routes. Nah, ini DAS, artinya masih dynamic. Lihat, ini. Nah, ini bisa dihapus. Yang perlu diingat adalah IP gateway-nya 192.168.77.1 karena ini dynamic. Nah, ini bisa dirubah menjadi static. Dihapus dengan tanda min. Kemudian tambahkan kembali. Diklik di menu di kolom gateway, IP gateway-nya 192.168.77.1. Kalau sudah, tinggal di apply. Nanti harus rekabel ke Ether 1. Kalau sudah, oke. Oke, sudah. Kita coba cek dulu yang wireless. Nah, di sini koneksi wirelessnya belum terhubung. Kita menu wireless. Wirelessnya kita enablekan. Ini kalau kita cek di laptop. Kita lihat. Nah, ini yang Ripan. Kita klik, connect. Passwordnya 123456778. Next. Nah, masuk. Nanti masuk ke web untuk menu login-nya. Nah, kita coba untuk sekolah.
kepala sekolah. Passwordnya 123. Oke, masuk. Nah, lihat ini DNS-nya portal smk.sch.id untuk monolog ini. Ini karena koneksinya lemah 512, jadi lambat. Nah, ini boleh kita cek koneksinya akan email. Nah, ini sudah ada koneksi masuk, atau bisa di speed test. Di sini kita gunakan speedtest.net. Kita reload. Sudah sesuai. Sekarang kita coba masuk ke guru atau ke admin. Portal smk.sch.id. Nah, ini statusnya sudah login. Nah, welcome to kepala sekolah. Kita rubah ke kepala sekolah, kita klik logout. Nah, kalau sudah logout, kita coba masuk ke admin yang koneksinya agak besar. Passwordnya 1 sampai dengan 5. Ini sudah login. Oke, kita coba speed test. Nah, upload dan downloadnya di bawah 5 MB, berarti sudah sesuai. Kita masuk ke ini, kita coba dilupakan dulu. Nah, kita masuk ke menu buka K25 Ripan, passwordnya 123456778. Ini untuk pengecekan di HP-nya. Sudah terhubung. Oh, ini sudah pernah terhubung. Kita coba ke portal smk.sch.id. Nah, ini sudah terhubung dengan penguji. Tadi sudah masuk. Kita log off dulu, kemudian kita masuk lagi. Kita masuk ke guru. Kayaknya kecil. Kita masuk ke guru. Passwordnya 456. Masuk. Oke, sudah masuk. Kita cek di speed test. Speed test CBN. Oke, kita cek.
Ini kalau pengecekan di HP, untuk unduhnya 0,2 karena tadi kita gunakan 256 KB. Kemudian untuk unggahannya sama, nah ini juga sama 0,2. Jadi udah sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan soal. Nah, kalau sudah pengecekan untuk wirelessnya, kita lanjut untuk konfigurasi selanjutnya. Berarti yang ini sudah. Ini untuk di router B nya. Nah, ubah tampilan login menjadi selamat datang di hotspot SMK. Sebelum masuk ke sini, kalian harus mempunyai Notepad++ atau Notepad biasa, cuma agak ribet kalau pakai Notepad biasa. Kita mesti download dulu Notepad++. Nanti klik di pencarian Notepad++, kemudian diklik ininya, webnya. Setelah diklik webnya, kita download di menu download. Nah, yang paling atas saja version 8.4.9, klik, kemudian kalau sudah tinggal download saja. Nah, kalau sudah di download, nanti hasilnya ini. Nah, ini tinggal klik 2 kali dan install. Nah, tinggal run. Ini untuk nanti kalian edit edit portalnya. Nah, kita masuk ke perintahnya, itu ubah tampilan halaman login. Kita masuk ke projectnya, ini sudah. Nah, untuk tampilan ada di menu file. Nah, di menu file, kemudian di menu file kita lihat di sini ada menu hotspot login. Nah, yang ini. Ini nanti kita kopikan supaya mudah kita hotspot login. Nah, untuk lebih mudah, hotspot login ini yang .html kita kopikan ke desktop. Nah, kita perkecil dulu, dan ini juga perkecil. Nah, supaya mudah kita kopikan yang loginnya ke desktop. Kalau sudah, lihat di menu loginnya ini. Nah, supaya tidak susah mencari, kita kopikan please login to. Kita munculkan tampilan selamat datangnya di sini. Ini kita copy, kemudian yang ini kita buka dengan menggunakan Notepad++ atau diedit with Notepad++. Nah, setelah muncul, ini kan terlalu banyak tampilannya juga, kita kadang ngerti kadang tidak. Nah, boleh di Ctrl F, kemudian yang tadi yang sudah dikopikan Ctrl V. Nah, untuk pencariannya, next. Nah, ini sudah muncul. Nah, please login to use. Nah, ini sudah, ini close. Nah, tampilan ini kita tambahkan dari mulai style. Ini kita posisikan dari sini. Di posisi ini kita kopikan dari style sampai dengan PR. Ini kita klik kanan, kemudian copy. Kemudian kita pastekan di sebelahnya.
atau bisa di sebelumnya juga boleh. Nah, kita kopikan, kemudian pastekan. Nah, ini sudah dipaste. Yang style ini kan yang tadi. Nah, ini yang baru stylenya kita rubah. Kita coba warna merah saja. Warna merah itu FF0000. Kemudian font size-nya ini 9, kita rubah agak besar, misalkan 24. Kemudian please weight-nya, ini yang tadi dikopikan, kita hapus. Kita tuliskan selamat datang di SMK Pasundan 2 Banjaran. Nah, kalau sudah, ini bisa kita perbesar. Boleh di sini kalau mau diperbesar, berarti tanda ini kemudian huruf A. Kemudian di belakang BR-nya jangan lupa ditutup dengan A slash dan tutup lagi. Kalau sudah, kita simpan file, kemudian save. Nah, kalau sudah di save, ini sudah di save, kita minimize, kemudian kita coba lagi buka. Nah, ini sudah ada, selamat datang di SMK Pasundan 2 Banjaran. Kalau sudah sesuai, tinggal kopikan lagi ke mikrotiknya. Nah, ini kita minimize. Tadi ada di menu file ya. Ada di menu file. Kemudian nanti ada hotspot login. Nah, yang ini dihapus dulu. Yang loginnya dihapus dulu, digantikan dengan yang tadi sudah dirubah. Ini tinggal ditekan, kemudian drag ke posisi tadi di atas logout. Nah, sudah. Oke. Kalau sudah, kita cek di webnya. Ini untuk percobaan yang tadi. Kita coba cek ini UKK sudah. Ke portal SMK login lagi. Nah, ini karena sudah masuk ke admin, kita logout, log off, kemudian kita refresh lagi atau di reload. Nah, tampilannya sudah ada. Tinggal kita masukkan misalkan penguji. Passwordnya yang tadi 67890. Oke. Sudah masuk dengan user penguji. Ini sudah, tinggal sekarang ke router B. Kita lihat soalnya yang ini sudah. Nah, ini ada di config router B. Kemudian pasangkan, ini juga bisa nanti sekalian dipasangkan, ataupun tidak usah dipasangkan dulu, bisa kita bahas di router B dulu. Sekarang yang PC config-nya kita pindahkan ke router B. Nah, ini router A, ini masuk ether 1, ini ether 3 nya. Kita pindahkan yang PC config yang ini ke router B.
atau di RB941. Mencabut, kemudian masukkan ke port 3, karena nanti kita coba masuk ke port 3. Oke, kalau sudah, kita buka lagi mikrotiknya. Nah, buka. Nah, ini terlalu banyak. Ini yang tadi, kita refresh saja. Oh, berarti sebelumnya sudah ada config ini. Kita ke RB941. Yang RB91 sudah tadi kita config ya. 941, kemudian connect. Nah, lihat apakah sudah ada config. Oh, ini wirelessnya masih aktif. Kita matikan dulu wirelessnya. Oke, ini sudah tidak ada config ya. Ini belum, ini juga belum. Ini kalau sudah tidak ada config. Untuk config di router 2 itu kita lihat di router 2 itu terangnya ada di router A ke router B. Router A nya di ether 2, kemudian di router B nya ke ether 1. Ini terangnya. Nah, untuk ether 2 dan 3 nanti terhubung melalui VLAN 1. Kemudian ether 4 nya ke VLAN 2. Karena seluruh portnya ini digunakan, nanti takutnya ketika ada salah config, ini akan keluar dan tidak bisa masuk lagi. Maka yang ether 3, yang ini kita tidak usah config dulu. Nanti kalau sudah sesuai baru kita config. Ya. Jadi yang kita config ether 1, ether 2, dan ether 4. Ether 3 tidak usah dikonfig dulu. Tapi kita masukkan dulu di bridge-nya. Ya, kita masuk. Langkah awalnya kita masuk ke menu bridge. Kemudian di bridge kita tambahkan. Nah, contoh di sini misalkan bridge untuk switch manageable. Switch manageable kalau sudah baik, oke. Kemudian portnya kita tambahkan, ini ether 1, baik, oke. Kemudian tambahkan lagi untuk ether 2. Jadi seluruh port yang kita gunakan masukkan di bridge. Kemudian ether 3 masukkan dulu ya, nggak usah. Ether 4. Nah, kalau sudah, ini sudah ada 3 ether yang kita gunakan karena ini RB941, jadi ada 4 port. Yang 3 tidak kita config dulu, takutnya nanti ada kesalahan. Kemudian kita masuk ke menu switch. Nah, di switch ini yang VLAN dulu kita config. Kita tambahkan switchnya switch 1, ID-nya 10. Ini untuk VLAN 1, portnya untuk port ether 1 nanti masuk, kemudian keluarnya ke ether 2. Seharusnya ada tambah lagi untuk ether 3, cuma yang ether 3 kita tidak usah config dulu. Kalau sudah baik, kemudian oke. Tambah lagi untuk ID 20.
portnya itu ada Ether 1 masuk, kemudian keluar ke Ether 4. Sudah apply, oke. Kemudian tambahkan lagi, udah. Kemudian kita masuk ke port. Nah, di port yang dikonfig itu ketiga portnya. Yang port untuk Ether 1-nya ini yang beda. VLAN modenya kita pindahkan ke secure. Nah, ini yang VLAN headernya. Ini yang berbeda. Karena ini menjadi terang, berarti masuk ke add if missing. Kemudian untuk default VLAN ID-nya cukup 0 saja karena ini untuk terang. Kalau sudah apply, oke. Yang kedua, ininya modenya secure. Kemudian, nah yang ini AO strip. Kemudian VLAN ID-nya 10. Kalau sudah apply, oke. Kemudian yang 3 ini nggak jadi kita config. Yang 4 dulu. Ini secure. Kemudian always strip. Yang ini 20. Kalau sudah apply, oke. Nah, yang 3 ini nanti kita akan config setelah seluruhnya berhasil. Kalau sudah, kita coba pasangkan config-nya. Berarti kita ini di apa? Ini ditandai dulu. Ini sudah. Pasangkan perangkat sesuai dengan desain topologi. Oke, lakukan pemasangan router, lakukan persiapan pemasangan kabel. Nah, ini yang kita akan lakukan. Oke, ini router A. Kemudian yang ini router B. Nah, dari router A ke router B, ini kita pasangkan lagi kabel string. Kita colokkan ke Ether 2 untuk router A. Kemudian yang router B kita colokkan ke Ether 1. Oke, sudah terpasang. Ini di 2 router A. Ini router B di 1. Kemudian untuk pengujiannya kita lihat untuk port 2 nanti VLAN ID-nya 10 untuk siswa. Nah, ini kita colokkan ke Ether 2 di router B untuk mengecek VLAN 10. Untuk mengecek VLAN satunya, ini sudah kita cek layan jaringan untuk visi jaringan kabelnya. Di kabel untuk VLAN 1. Oke, kita masuk ke Ethernetnya. Lihat IP-nya ini 40 titik, ini yang tadi. Berarti kalau masih yang tadi kita disable enablekan dulu. Kemudian enablekan lagi. Nah, kalau sudah masuk, lihat di sini sudah masuk. Nah, kita cek IP-nya. IP-nya 40.50. Oke, sesuai. Dan gateway-nya sesuai. Ini gateway modemnya udah. Oke, berarti sudah sesuai. Kita cek koneksi. Nah, yang ini sesuai. Misalkan kita masuk ke YouTube. Kita masuk ke YouTube. Nah, kita masuk. Oke, sudah masuk.
Kemudian kita coba untuk koneksi yang port 4. Kita pindahkan untuk Ether 2 nya ke Ether 4 karena koneksinya di Ether 4 untuk VLAN 2. Nah, lihat yang ini sudah pindah. Nah, kita cek. Kita cek IP-nya 60. Tadi 40 VLAN 1, sekarang 60 VLAN 2. Nah, titik 50 gateway-nya 60.1. Oke, sesuai. Oke. Nah, kalau misalkan ini sudah sesuai, kita cek koneksinya. Kita coba reload. Oke. Masuk. Coba di speed test. Masuk. Kalau sudah, berarti port 2 dan ininya sudah dicek. Tadi wireless juga sudah, berarti sudah selesai. Ini sudah selesai. Topologi juga sudah ada, ini juga sudah. Tinggal kita config yang port 3 nya. Nah, ini masuk ke router A. Padahal kita connect di router B. Karena router B yang kita gunakan itu menjadi hak milik router A sebagai switch manageable. Untuk pindahnya kita cabut, kemudian pasangkan ke router B. Ke router B di port 3. Nanti keluar, kemudian masuk kembali. Jadi kalau misalkan kita config, takutnya ada kesalahan. Kalau sudah yakin, baru kita config. Lupa tadi tidak dikasih nama, kita kasih nama dulu. Identity, kemudian router B VLAN. Kalau sudah, play. Keluar. Router B VLAN. Ini sudah berubah. Ya, kita config yang router yang port 3 nya. Hybrid ini kan udah tadi, tinggal menambahkan port, tambahkan port untuk Ether 3 hybrid. Oke, jadi portnya sudah masuk Ether 3. Nah, kalau sudah masuk, tinggal kita config yang switch. Yang VLAN-nya yang ini, VLAN ID 10-nya kita tambahkan 3. Kemudian portnya yang 3. Ini asalnya disable, kita secure. Kemudian ininya always strip, ID-nya 10. Kalau sudah, apply, oke. Selesai. Nah, nanti kalau sudah begini, kita bisa masuk lagi. Bisa masuknya ke router A. Karena router B-nya sudah menjadi hak milik router A. Jadi kalau ada kesalahan di router B, ya harus di hard reset. Oke, kita coba cek koneksinya. Ini di router B port 3.
Kita cek IP-nya berapa. Nah, 40.50 sama dengan port di Ether 2. Oke, selesai. Kita cek koneksi. Koneksinya juga sama. Sudah sesuai. Kalau sudah, terima kasih. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sama teman-teman kalian yang belum bisa, dicoba lagi. Kita coba bareng-bareng, kita mudah-mudahan lulus juga bareng-bareng. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.